Hello folks, back again with your boy, I'm El, and this is Asato. Menurut gue, seni adalah bahasa kalbu dan merupakan salah satu cara manusia untuk saling berekspresi. Ngomong tentang seni, kita udah kedatangan teman-teman dari Senda Tria yang emang berpotensial banget bidang seni. Kalau begitu langsung aja boleh dikenalin dulu ke teman-teman yang ada di rumah. You can introduce yourself to our audience. Perkenalkan, nama saya Devita Rahmadani. Saya dari PBI semester 6A sebagai Ketua Umum di UKM Senda Tria. Perkenalkan, nama saya Delia, PGSD 4A, Divisi Tari sebagai bendahara. Udah berapa lama sih kalian gabung di Senda Tria itu? Kalau aku pribadi dari pas awal saya masuk ya tahun 2022 saya udah masuk ke Senda Tria sebagai divisi padus gitu. Berarti semester berapa nih? Semester 2. Okay. Ya, dari semester 2 aku gabung ke Senda Tria ini. Awalnya aku kayak waktu pas demo UKM, aku tuh kan ada 4 divisi ya. Dan aku paling tertarik sama divisi padus gitu. Karena kayaknya kelihatannya tertarik banget gitu, bagus. Emang udah punya skill dalam bidang padus juga? Belum sih sebenarnya, cuman pengen mengasah lagi, pengen belajar lagi lebih dalam di padus gitu. Oke. Kalau Delia? Kalau aku sendiri dari awal pertama kali masuk di kampus ya, dari semester 1 mungkin. Awalnya sih emang bukan tertarik, emang udah menjadi hobi dan bagian dari hidup aku gitu. Berarti udah sering nari sebelumnya? Dibilang sering ya sering, dikarenakan emang aku sendiri sama keluarga emang penari semua, anak seni semua, dikarenakan emang di kampung ada yang namanya gendang penca, dan di situ emang sering kayak tampil-tampil seperti tari jaipong dan segalanya. Dari keluarga itu ibu kah atau ayah kah? Dari keluarga ayah, dari kakek. Oh gitu, sebagai? Sebagai gendangnya, aku sebagai penarinya. Oke, keren. Lalu masih ingat gak sih gimana rasanya pas pertama kali gabung ke Senda Tria ini? Kalau dari aku sendiri senang karena aku bisa mengeksplor apa yang menjadi yang aku tidak tahu menjadi tahu. Misalkan seperti gerakan-gerakan yang emang apa sih namanya tuh? Gerakan-gerakan yang menjadi asing buat aku gitu, dikarenakan kan di Senda Tria tersendiri tidak hanya menampilkan kayak tari tradisional kayak misalkan tari Melayu, tari Nusantara, itu menjadi aransemen yang baru gitu buat aku. Pas pertama gabung ya, awalnya aku tuh diajak sama teman aku ya, sama teman sekelas, Dev ayo ikut Senda Tria gitu. Tapi divisi apa? Kira-kira ikut padus aja ayo sama aku gitu. Terus pas aku gabung, awalnya aku emang bener-bener nervous ya, karena aku orangnya kurang ngobrol sama orang dan lain sebagainya gitu. Nervous dan takut gak bisa, awalnya takut gak bisa, tapi lama-kelamaan jadi nyaman gitu sama teman-temannya, sama kakak tingkat waktu itu teh. Terus kayak lebih banyak belajar lagi gitu, jadi senang. Berarti di sini Devita itu sebagai ketua, sama Delia sebagai dari divisi bendahara. Ya. Oke. Saya mau nanya ke Devita dulu nih, apa sih sebenarnya Senda Tria itu? Fokusnya lebih ke tari aja kah atau ada divisi lain di Senda Tria itu? Enggak, jadi Senda Tria itu singkatan dari seni nasional dan tradisional gitu ya. UKM ini memiliki 4 divisi gitu, ada divisi paduan suara, divisi tari, divisi marawis, sama divisi karawitan, seperti itu. Awal mulanya Senda Tria itu berdiri pada tahun 2019, tanggal 28 September 2019, yang mana Senda Tria itu awalnya cuma ada 1 divisi aja, Kang. Cuma ada 1 divisi aja, paduan suara. Namun semakin kesini semakin berkembang gitu ya. Waktu itu ada pentas seni gitu ya, yang mana si pentas seni itu menguntungkan dan hasil untungnya itu diberikan ke alat marawis. Nah, jadi waktu itu nambah divisi gitu ya ke marawis. Terus karena kampus kita juga menyediakan fasilitas karawitan gitu ya, yang biasa dipakai oleh PGSD. Nah, kita juga memanfaatkan fasilitas tersebut gitu untuk semua mahasiswa yang ingin belajar karawitan, yang khususnya yang ikut UKM Senda Tria seperti itu. Berarti kalau tadi udah disebutin marawis, itu berkolaborasi juga sama UKM
remaja masjid kah atau apa? LDK. Ya LDK. Waktu tahun kemarin ya Marawi sudah pernah collab juga sama UKM LDK di bulan Ramadan ya, di kajian Ramadan. Nah, pada saat LDK sama BEM mengadakan acara di bulan Ramadan, Marawi diundang gitu sebagai guest star untuk tampil di acara mereka di pembukaannya. Kan kita juga untuk zaman saya pas masuk ke KKMB udah dikenalin juga sama pembukaan dari Sendatria. Nah, memang kedepannya ini Sendatria itu bakalan terus tampil di acara-acara tertentu atau di luar kampus juga bakalan tampil. Pengennya sih kita collab juga ya sama yang di luar kampus gitu. Cuman untuk sekarang mungkin kita tampilnya di internal dulu gitu, memperkenalkan UKM Sendatria ke yang lain, kayak misalnya collab sama BEM, collab sama Hima. Jadi kalau misalnya kayak ada acara-acara nih nanti di setelah UTS kayak escape gitu ya yang diadain sama Pak Gilang, kita bisa nih collab padusnya atau tarinya gitu atau karawitannya atau apapun. Dan juga di acara PKKMB juga kita sering suka ada padus nih sama tari juga gitu ya, buat opening. Terus di acara wisuda juga kita bukan sering sih, maksudnya diundang buat tampil gitu sebagai paduan suara utama. Tapi ada gak sih dari Sendatria sendiri bakalan nge-publish atau bikin suatu pagelaran buat Sendatria sendiri? Nah, insya Allah kita bakal ngadain pagelaran seni kecil-kecilan gitu ya. Tapi untuk waktunya belum. Berarti untuk area kampus aja? Iya, untuk area kampus untuk area kampus saja, insya Allah bakal diadain karena salah satu program kerja kita juga gitu, gathering. Berarti buat mengenalkan ke seluruh anak-anak kampus bahwa Sendatria itu gak cuma padus aja atau nari aja gitu? Iya betul sekali Kang. Lalu kalian pribadi udah kasih kolaborasi apa aja buat Sendatria sejauh ini? Kayak kolaborasi untuk sama anak PBI, PGSD, atau mungkin sama PJK ya? Oke. Untuk kolaborasi mungkin lebih banyak ke seni tari ya, dikarenakan seni tari sering banget diundang di acara himpunan, 3 himpunan PGSD, PBI, dan PJKR. Adapun kayak di misalkan tidak di himpunan pun tapi di prodinya masing-masing, seperti kayak misalkan ada UTS atau UAS, kita sering tampil dan diundang gitu di acara mereka untuk acara opening mereka gitu. Nah, untuk misalkan seperti di UKM lain pun sering ketika mereka mengadakan acara kayak gathering, kayak acara misalkan acara internalnya ataupun eksternalnya, kita sering diundang gitu. Baik lagi ke Despita ya, sebagai ketua nih, tantangan paling berat apa yang pernah dihadapi dalam memimpin organisasi untuk masa sekarang? Tantangan? Ya. Sebenarnya kayak kan sebagai ketua itu benar-benar diberi amanah yang sangat besar gitu. Betul. Tanggung jawab juga gitu yang harus kita jalani. Dan tentunya saya sebagai ketua kan pasti memiliki anggota yang punya karakter dan kepribadian yang berbeda gitu, dan saya harus bisa menyatukan perbedaan mereka gitu. Terus dari manajemen waktu juga gitu, aku sendiri harus bisa membagi waktu gitu antara tugas kuliah, terus harus mikirin proker juga ke depannya kayak gitu. Nah, lalu gimana caranya dari Despita ini untuk bisa menjaga tetap semangat anak-anak tetap solid, atau misalnya on time gitu datang buat latihan? Kuncinya sih di komunikasi dan saling support gitu, terus membuat si latihan itu menarik gitu, ada hal yang berbeda, jadi mereka itu benar-benar biar betah gitu ya latihan kayak gitu tuh. Kita harus bisa membuat suasana latihan itu lebih menarik lagi gitu, nggak monoton seperti itu. Berarti gimana caranya bikin atmosfer di Sendatria itu lebih menyenangkan sebagai rumah kedua? Ya gitu, ya seperti itu. Buat Delia nih, ada nggak momen di mana nari itu jadi tempat pelarian atau penyembuhan emosional? Kayak lagi stres atau mungkin patah hati ya? Sering ya, dikarenakan tari ini udah jadi bagian dari aku gitu. Ketika misalkan aku stres, dengan sekarang di semester 4 yang tiap hari harus membuat modul ajar, ketika stres itu pelariannya yaitu di nari, karena di sana tuh bisa mengembangkan emosional diri kita, termasuk aku pun kayak ngerasa tenang tuh ya harus menari. Tapi pernah gak sih kalau lagi moody banget gitu, stres banget gak mau nari, atau skip dulu Sendatrianya? Pernah gak sih? Gak pernah? Gak pernah. Paling tetap
mau gimana pun tetap dimakan, tetap dihadapi gitu. Ya, karena kan aku latihan hari pun bukan hanya di area kampus saja dan emang jadwal kampus saja, mungkin di rumah juga sering karena sekalian ngelatih juga untuk anak-anak yang di sana. Tari apa yang paling Delia suka dan kenapa? Jaipong ya. Jaipong, kenapa tuh? Apakah lebih ke rumah pertama kah? Karena di setiap gerakannya tuh ada maknanya. Contohnya dong, kasih contoh dong untuk Ya, kayak gerakan tangan misalkan atau lenggak-lenggok dari misalkan paras. emosional kita pun sama gerakan pun harus emang menyatu gitu. Emang di sana pun emang menguras energi segala macam. Tapi ketika misalkan kita sudah terbiasa dan enjoy, itu pun udah menjadi hal biasa juga. Nah, untuk di Sendatria ini itu narinya modern kah atau ada konvensional juga? Konvensional. Jadi untuk daerah-daerah aja narinya. Mungkin untuk sekarang ya, dikarenakan kan untuk sekarang kita baru mengeksplor yaitu baru mungkin tari Jaipong, Melayu sama Nusantara. Untuk seperti dance segala macam kita emang diniatkan mau, tapi mungkin ada beberapa hal yang emang kita sekarang kan mau tampil ya di acara seni tari dunia nanti di Gedung Juang di tanggal 27. Aku undang kalian untuk nonton. Oke. Mungkin kita bisa kasih tepuk tangan dulu ya buat anak-anak Sendatria ini yang bakalan terus menggali potensialnya ke depan. Nah, tapi aku masih penasaran nih. Kayak pencapaian terbesar yang pernah didapat sama Sendatria itu apa sih untuk kalian berdua? Untuk kita pencapaian mungkin Atau mungkin dari Sendatrianya pernah dapat penghargaan kah? mungkin dari seni tarian dikarenakan kita untuk di 2022 mengikuti ajang lomba di Universitas Global Jakarta gitu. Kita mendapatkan juara 2. Oke. Kalau di daerah Sukabumi atau di kampus sendiri? Kalau misalkan di kampus sendiri belum ya. Belum. Kenapa tuh? Emang nggak ada. Kalau misalkan untuk di luar-luar, dikarenakan sekarang emang kita anak-anak baru ya, jadi belum. Tapi rencana kita bakalan ikut lomba nanti di Universitas IPB. Oke. Dari sisi pribadi nih, apa ya hal yang paling berubah dari diri kalian sejak gabung di Sendatria? Mungkin Delia dari semester berapa masuk Sendatria? Semester 1. Semester 1. Untuk Despita semester 2 ya? Apa yang paling berubah setelah masuk Sendatria sampai sekarang? Yang berubah ya, yang pertama Apakah lebih kreatif? Karena kan seni kan dituntut untuk kreatif juga ya? kalau misalkan di seni tari emang dituntut untuk kreatif karena kita kan harus membuat gerakan baru, aransemen baru gitu. Dan hal yang paling berpengaruh yaitu memadatkan jadwal saja. Mungkin dari Despita? Ya sih sama, jadi lebih ke kreativitas ya, karena saya sendiri kan gabung di paduan suara, jadi tahu gimana mengaransemen lagu gitu. Terus saya juga waktu dulu sebagai pengurus di Kominfo kan ya, bisa melatih skill aku juga di editing seperti itu. Jadi ada banyak pengaruh lah setelah aku masuk ke Sendatria ini gitu. Punya gak sih kalian tuh momen paling unik atau berkesan selama di Sendatria ini? Boleh dipikir-pikir dulu. Kayak unik, gak terlupain, atau misalkan gathering. Unik ya, untuk aku momen uniknya yaitu pas PPKMB yang tahun kemarin ya, dikarenakan Yang 2024. angkatan kamu. Oke. Itu Kenapa tuh? semua gerakan, semua aransemen kita ubah dalam waktu 5 menit. Karena dari pihak acaranya tiba-tiba mengubah konsepan yang kita udah latihan H-min 1 bulan acara, kita udah latihan, ternyata 5 menit mau tampil kita mengubah konsepan dan gerakan kita. Untuk konsep gerakan itu tuh kalian yang bikin sendiri atau ada yang arahin mentor? Untuk awal-awal kita kan ada pembina ya, Bapak Raka tersendiri dari seni tari dan sendat. Tapi untuk kesini mereka hanya mengarahkan saja, untuk selebihnya kita yang nyari sendiri. Oke. Boleh? Ada? Yang mau disampaikan? Apa teh? Hal unik atau momen yang paling berkesan untuk Despita sendiri di Sendatria?
Paling di momen gathering ya, waktu pas tahun kemarin kita ngadain gathering di Selapintana. Dengan adanya gathering, jadi kita tuh menjalin kerja silaturahmi juga gitu, menghubungkan tali silaturahmi, dan juga kita di sana menampilkan semua divisi gitu. Jadi kita itu saling mengenal divisi satu. Jadi kita tuh mengenal satu sama lain, bukan hanya misalnya aku di Padus, aku kenalnya sama Padus saja. Tapi kita juga di acara gathering itu bisa mengenal satu sama lain gitu. Misalnya aku sama Adel kan beda divisi juga. Semisal nih kalau kayak yang lagi moody atau stres, capek sama tugas-tugas kuliah, gimana sih caranya kalian tetap semangat untuk bisa latihan di Sendatria? Latihan. Kalau misalkan dari aku, ketika misalkan aku capek dari tugas, dari kegiatan, dan harus latihan, hal yang emang bikin aku lebih enjoy dan untuk bisa latihan hari itu yaitu membeli es krim. Untuk meningkatkan mood. Ya, betul. Perasaan apa yang kamu dapetin kalau udah makan es krim? Senang, enjoy, happy. Kalau dari dia sudah sendiri? Kalau aku sendiri, kalau misalnya lagi gamut gitu, atau haruskah take a break dulu? Karena aku ngerasa latihan itu sebagai kewajiban juga gitu. Jadi aku harus tetap latihan gitu. Walaupun lagi gamut juga harus tetap latihan. Secara terpaksa gitu, walaupun lagi gamut atau misalnya lagi ada tugas atau apa. Banyak tugas gitu ya? Karena itu kewajiban juga aku sebagai anggota Padus gitu. Ya, apalagi kan ini semester 6 ya? Iya, semester 6. Mau KKM juga? Iya, mau KKN, terus kayak lagi padat-padatnya tugasnya lagi benar-benar susah gitu. Iya. Harus bisa membagi waktu intinya. Nah, mungkin untuk terakhir nih, sebelum kita ke segmen berikutnya, bisa gak sih kalian tuh ngasih pesan ke penonton yang ada di rumah, atau mungkin ini bakalan jadi acuan untuk maba-maba yang berikutnya bisa melihat gitu, kalau Sendatria itu gini loh, Sendatria itu bisa terekspos atau eksistensinya keluar gitu dari, mungkin bisa kasih pesan, bisa ngasih tahu juga untuk gabung gimana caranya. Buat teman-teman yang punya bakat di bidang seni, khususnya di tari, paduan suara, karawitan, atau marawis yang minat gitu ya, boleh gabung ke UKM kami ya, UKM Sendatria. Kami di sini membuka 4 divisi, tari, karawitan, marawis, dan paduan suara. Jadi teman-teman yang minat, yang punya bakat, jangan dipendam gitu, mending dikembangkan di UKM kami gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang telat nih untuk daftar, masih bisa gak? Itu mah. Apakah harus mengulang sama maba lagi? Membuka pendaftarannya? Untuk misalkan sekarang yang emang kalian telat untuk daftar di Sendatria, kalian boleh hubungi langsung untuk ketua, dan untuk ketentuan-ketentuan berikutnya nanti bakalan disampaikan oleh pengurus dan ketua. Nah, untuk misalkan sekarang nih kalian mau join ke Sendatria, masih bisa ya, dikarenakan kita bakalan ngadain pelantikan di tanggal 16 April. Kami tunggu sebelum tanggal 16 April. Oke, keren. Kita juga kan udah buka sesi pertanyaan di IG Hima sama di IG Sendatria ya. Nih, kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari anak-anak kampus SKM Bina Mutiara, terkhususnya untuk pertanyaan kepada Sendatria. Ini ada dari Ed Dikal ya. Kapan Sendat ada show lagi? Show? Iya. Oh, mungkin kayak pagelaran seni kecil-kecilan itu ya, mungkin ya. Ditunggu aja. Stay tune. Jangan lupa follow IG Sendatria.BMS untuk informasi selanjutnya. Oke. Next ada dari Siti Sarah ya. Ditunggu gebrakan baru dari Sendatria, tapi apa? Apa nih yang mau dikonsepin ke depannya? Mungkin yang berbeda dari tahun kemarin ya, mungkin iya yang tentang pagelaran seni itu. Kita rencananya mau bikin pagelaran seni kecil-kecilan. Dan itu emang belum pernah ada sebelumnya kan ya. Dan itu merupakan program kerja kita di bagian gathering. Jadi ditunggu gebrakannya. Yang terakhir dari adminin ya. Kalau kita latihan terus, tapi tampilnya kapan? Iya, nanti
khususnya misalnya ditunggu di kolaborasi selanjutnya, misalnya di Hima PBI misalnya mau ngadain acara gitu. Terus kayak misalnya di BEM mau ngadain acara, ataukah nanti pas pagelaran seni itu kita bakal tampil. Jadi terima kasih kepada Devita dan Delia yang udah hadir dan menyempatkan waktu pada hari ini untuk bisa ngobrol di ESA Talk ya. Seru banget untuk dari tadi penjabarannya dari mulai awal mula masuk ke Sendatria, terus pencapaiannya, terus sampai bisa ke ngasih afirmasi buat diri sendiri masing-masing. Terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa di ESA Talk berikutnya. Bye. Bye.